Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gue harap kabar kalian baik-baik saja dan semoga kalian sudah siap untuk menerima kenyataan apa yang akan gue sampaikan di video kali ini. Kalian bisa mendengarkan video ini ya ketika kalian mau tidur atau ketika kalian di waktu senggang. Karena isi dari video ini akan mengguncang hati kalian dan akan merubah persepsi kalian 180 derajat. Sehingga kalian akan lebih memahami dan memaknai kehidupan kalian. Kalian gak akan gerusah-gerusuk lagi dan kalian gak akan bimbang lagi. Judul yang akan kita bahas di video kali ini adalah dunia memang tidak adil. Ketika kalian sekolah sampai kalian kuliah, kalian selalu dijejalin ya, kalian selalu dikasih tahu bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha benar dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian melihat dunia ini, kalian merasa bahwa kok gue miskin ya? Kok dia itu orang jahat tapi kok dia bisa menguasai dunia ya? Dia itu kan nggak pernah sekolah, dia nggak pernah berbuat baik, tapi kok hidupnya lancar-lancar aja ya. Sedangkan gue selalu berbuat baik, gue selalu beribadah, tapi hidup gue stuck. Tapi kenapa gue masih miskin? Tapi kenapa gue nggak bertumbuh? Itu adalah sebuah kenyataan yang sedang kalian hadapi. Nah, problemnya di mana? Problemnya ada pada mindset kalian. Nah, pertanyaan gue adalah gimana caranya lo bisa mensinkronisasi antara Tuhan itu adil dengan kenyataan yang ada di dunia ini. Tuhan itu maha adil bukan berarti dia harus menciptakan semua orang sama. Bagi kalian yang gak percaya Tuhan ya kalian bisa anggap alam semesta atau apalah terserah kalian. Jadi di sini gue akan kiaskan ya untuk kalian yang mungkin gak suka agama ya gue akan kiaskan aja Tuhan itu sesuai dengan persepsi kalian lah. Tapi intinya kenapa Tuhan itu tidak menciptakan semua orang itu sama? Karena ketika kita diciptakan sama, maka dunia ini sebenarnya tidak akan berjalan. Karena lo harus memahami, bentuk keadilan Tuhan itu adalah keseimbangan. Maksudnya apa? Keseimbangan adalah antara baik dan buruk, antara miskin dan kaya, antara yang cacat dan nggak cacat, itu sama. Jadi dunia ini gak akan pernah kiamat, dunia ini gak akan pernah hancur ketika dunia ini masih seimbang. Nah, keseimbangan di dunia ini itu diwujudkan dari hal-hal tersebut. Ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Tapi perbandingannya berbeda. Perbandingannya adalah orang yang kaya itu cuma 10% dan orang yang miskin itu 90%. Menurut kalian itu gak seimbang. Tapi itu adalah bentuk keseimbangan dari alam semesta. Jadi seimbang menurut lo dan menurut Tuhan atau alam semesta itu berbeda. Jadi keseimbangan inilah yang akan membuat dunia ini tuh tetap berjalan. Di samping itu Tuhan itu juga membuat yang namanya hukum. Ketika lo mematuhi hukum ini, lo akan sukses. Tapi ketika lo gak mematuhi hukum ini, lo akan miskin selamanya. Nah, apa itu hukumnya? Hukum tersebut itu diwujudkan melalui banyak hal. Misalnya seperti apa? Misalnya gini, ketika lo berbuat baik, lo belum tentu akan dibalas baik. Ketika lo berbuat baik, bisa jadi lo malah mendapatkan hal yang buruk. Bisa jadi lo akan mendapatkan hal yang baik juga. Tapi itu hukumnya. Hukumnya ketika lo berbuat baik, itu bukan dibalas dengan kebaikan. Tapi apa? Hukumnya ketika lo berbuat baik maka akan ada balasan. Dan balasan ini kita gak tahu. Dapat apa kita gak tahu. Nah, ketika lo memahami hal ini maka lo akan lebih merasa kayak oh gitu ya. Jadi lo gak terlalu berharap lagi. Ketika lo merubah mindset lo, ketika gue berbuat baik maka gue akan mendapatkan balasan. Tapi gue gak tahu balasannya itu apa. Cukup di situ aja. Sehingga lo nggak berharap lagi, wah gue akan berbuat baik karena ketika gue berbuat baik akan dibalas kebaikan gitu. Tapi faktanya ketika lo berbuat baik, lo nggak dibalas kebaikan. Jadi lo harus bisa memahami dan menerima kenyataan itu bro. Kenyataannya adalah ketika lo berbuat baik, belum tentu lo dibalas kebaikan. Tapi belum tentu juga lo akan dibalas dengan kejelekan.
Yang harus lo yakini adalah ketika gue berbuat baik, maka gue akan dibalas, titik. Entah dibalas kebaikan atau dibalas keburukan, itu urusan nanti. Karena apa? Karena itu adalah hukum alam. Hukum alamnya adalah ada aksi, ada reaksi, titik. Gak ada hukum alam yang menyebutkan ada aksi, ada reaksi baik, gak ada. Yang ada adalah ketika lo beraksi, akan ada reaksi, titik. Nah yang kedua adalah kenapa gue miskin. Nah banyak sekali orang di luar sana itu menjelaskan lo itu miskin karena takdir. Lo itu miskin karena di kehidupan sebelumnya lo itu adalah orang jahat dan lain sebagainya. Nah menurut gue jawaban-jawaban dari orang-orang itu tidak membuat hati kita tenang. Malahan membuat hati kita itu semakin panas dan semakin dongkol gitu. Wah ya kalau kayak gitu gak adil lah. Dia itu dilahirkan kaya padahal dia jahat. Sedangkan gue orang baik. Tapi kenapa gue malah dilahirkan miskin gitu. Udah miskin, gue gak punya kaki, gak punya tangan. Ini kan gak adil gitu. Nah kira-kira gimana caranya untuk menjelaskan hal ini? Sebenarnya simple dan sederhana. Kenapa lo miskin? Ya karena ibu bapak lo miskin. Sesimpel itu. Gak ada jawaban lain yang memuaskan dari hal itu semua. Loh kok gitu bro? Ya itu adalah faktanya bro. Kenapa kita miskin? Ya karena kita dilahirkan dari orang tua miskin. Kenapa kita kaya? Ya karena kita dilahirkan dari orang tua yang kaya. Sesimpel itu. Itu adalah fakta dan realita yang memang benar-benar terjadi. Itu faktanya. Banyak sekali orang-orang itu yang sebenarnya belum mampu untuk menikah, tapi mereka memutuskan untuk menikah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kena hukum. Hukumnya apa? Ya kalau lo belum sanggup untuk menikah, lalu menikah, hasilnya apa? Hasilnya lo pasti akan miskin. Sesuai nggak hal tersebut dengan hukum aksi dan reaksi? Sesuai. Karena apa? Ya karena lo miskin, cewek lo miskin, pasti akan menghasilkan kemiskinan juga. Makanya banyak sekali orang-orang yang sebelumnya belum pantas untuk menikah tapi memutuskan untuk menikah. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya sengsara. Akhirnya akan memunculkan kemiskinan. Lo miskin itu karena orang tua lo. Kalau bisa gue bilang ya itu kesalahan dari orang tua lo. Karena apa? Karena seorang anak itu tidak bisa memilih di mana dia dilahirkan. Kalau lo miskin ya lo harus menyalahkan orang tua lo. Kenapa? Ya karena orang tua lo miskin. Simpel itu. Maksudnya adalah di awal itu harusnya orang tua lo itu mikir apakah dia itu sudah pantas untuk menikah atau belum. Ketika dia belum pantas untuk menikah atau mungkin kehidupannya masih gonjang-ganjing, ibarat kata gini lah, kalau lo belum bisa ngurusin diri lo sendiri, ngapain lo ngurusin anak orang lain? Ngapain lo nikah? Karena kemiskinan itu diawali dengan pernikahan yang salah. Dalam artian gini, lo masih miskin tapi malah ngurusin anak orang lain. Otomatis beban lo bertambah. Ketika beban lo bertambah, apapun yang terjadi, lo pasti akan memiliki anak yang miskin. Karena apa? Karena lo mewariskan kemiskinan tersebut. Itu adalah hal yang harus lo terima dan itu adalah sebuah kenyataan yang gak bisa dibantah. Kenapa banyak orang miskin? Ya karena terlalu banyak orang yang memutuskan untuk menikah. Mereka berpikir, mereka berpositif thinking bahwa ketika menikah rezekinya akan menambah. Ketika menikah rezekinya akan tambah banyak gitu. Tapi lu harus membaca, tapi lu tuh harus berpikir secara logis gitu. Berapa banyak orang yang menikah lalu sukses dan berapa banyak orang yang menikah lalu sengsara. Kalau lu melihat data, lu coba cari data deh. Berapa banyak orang yang sukses setelah menikah. Dan berapa banyak orang yang melarat ketika sudah menikah. Palingan datanya itu 1:10 gitu loh. Dari 10 orang cuman 1 yang sukses. 9 orang itu jadi sengsara. Karena apa? Karena mereka tidak ngaca, mereka tidak melihat dirinya sendiri. Nah selanjutnya kita akan membahas kenapa ada anak yang cacat dan lain sebagainya. Ada anak yang gak punya tangan, kaki dan lain sebagainya. Itu juga diawali dengan pernikahan. Ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki tapi wanitanya gak ridho, maka anaknya pasti akan memiliki banyak penyakit. Entah penyakit fisik ataupun penyakit mental. Dan itu sudah banyak diverifikasi sama ahli-ahli medis dan ahli-ahli medis yang
mereka tuh juga memiliki ranah-ranah spiritual. Ketika ada dua manusia yang gak sinkron, pasti akan menghasilkan anak yang gak sinkron juga. Itu kebanyakan seperti itu. Dan kalian gak bisa melihat itu secara kasat mata atau secara mata langsung gitu. Dalam artian gini, tapi bro, gue melihat di masyarakat ada orang yang dia itu cantik, istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi kenapa anaknya malah amburadul? Yaitu karena ada salah satu di antara mereka yang gak ridho. Jadi kenapa muka lo jelek, kenapa tubuh lo gak sempurna, yaitu karena orang tua lo. Gak ada hal yang lain, bukan karena takdir, bukan karena cobaan atau apa, yaitu karena orang tua lo. Makanya pernikahan itu adalah hal yang sangat-sangat sakral. Pernikahan ini bisa membuat hidup, ya kan, generasi selanjutnya itu bisa menjadi kaya, bisa menjadi miskin, yaitu ditentukan dari pernikahan itu. Tapi bro, kalau nunggu mapan ya gimana kita bisa nikah? Gimana kita bisa meneruskan generasi muda gitu? Ya jawabannya adalah kalian harus ngaca. Kalian harus sesuaikan dengan kehidupan kalian sendiri. Misalnya gaji lo cuma 2 juta, ya lo cari cewek yang mau menerima gaji 2 juta. Carilah cewek yang memang dia itu menerima lo, mencintai lo. Nah kebanyakan pria itu selalu mengejar wanita. Selalu mengejar wanita cantik yang wanita cantik itu gak cinta sama dia. Itu permasalahannya di situ. Ketika lo nikah tapi cewek lo itu gak cinta-cinta amat, cewek lo tuh sebenarnya gak cinta sama lo, tapi karena lo yang datang dan dia juga gak dilamar-lamar orang, akhirnya lo diterima. Dari hal itulah timbul banyak masalah. Ketika lo menikah dan satu orang gak ridho, disitulah kehidupan lo dimulai kehancurannya. Lo bisa lihat kenapa banyak sekali orang miskin di dunia ini. Ya karena diawali salah satu alasannya diawali dengan pernikahan itu. Kalau lo pengen bukti, gue kasih bukti. Coba lihat orang tua lo, masih mesra gak mereka? Pernah gak lo lihat ayah lo nyium ibu lo, ayah lo memeluk ibu lo dengan kasih sayang, ayah lo berterima kasih kepada ibu lo? Pernah gak lo lihat hal itu di kehidupan sehari-hari ya? Bukan di Idul Fitri, bukan di event-event agama, bukan. Tapi pernah gak lo melihat kemesraan dari orang tua lo ketika kehidupan sehari-hari gitu? Gak pernah kan? Itu sudah tanda bahwa mereka itu tidak saling cinta. Lo sebenarnya sudah bisa melihat fakta dan kenyataan di dunia ini. Bahwa banyak sekali orang yang menikah itu dasarnya bukan karena cinta. Dasarnya karena duit, dasarnya karena terpaksa, dan dasarnya karena kepepet. Jadi kesimpulannya adalah ketika lo salah menikah, maka lo akan membebani anak lo dengan beban-beban yang lo pikul. Ketika lo masih miskin dan lo memutuskan untuk ngotot nikah, maka anak lo pasti akan miskin. Tapi anak lo punya kemungkinan untuk merubah hidupnya. Tapi yang jelas anak lo akan lahir dari kemiskinan. Dan ketika anak lo lahir dari kemiskinan, akan susah sekali untuk bangkit menjadi orang kaya. Kecuali dia punya mental yang sekuat baja. Di samping itu ketika lo menikah, dan salah satu di antara kalian itu gak ridho, gak sepenuhnya ridho, maka yang akan menerima dampaknya, yang akan memikul bebannya adalah anak kalian. Anak kalian bisa kena penyakit fisik ataupun mental. Itulah sakralnya sebuah pernikahan. Misalnya ketika cewek lo gak ridho, akhirnya lo punya anak, anaknya bisa jadi mungkin mentalnya yang rusak atau fisiknya yang rusak gitu. Anak lo jadi rewel, anak lo jadi tiba-tiba susah makan, selalu nangis. Bisa jadi juga dia mengalami kekurangan fisik. Bisa juga ketika besar nanti dia itu jadi ngeyel, jadi suka membantah dan lain sebagainya. Kenapa anak lo bisa membawa sifat-sifat seperti itu? Ya karena mungkin cewek lo tuh gak ridho. Akhirnya cewek lo tuh memendam energi-energi negatif. Dan energi-energi negatif itu kan dia punya pembangkangan. Dia pengen, aku tuh gak mau nikah sama kamu, aku tuh sebenarnya terpaksa aja nikah sama kamu. Dan sifat itu diturunkan ke anak. Dan anak itu gak tahu apa-apa.
tiba-tiba kebawa aja sifat tersebut. Dan ini bisa dibuktikan dengan adanya DNA. Lo bisa belajar bahwa DNA itu kan membawa segala sesuatu, sifat-sifat ya, dari kedua belah pihak. Karena ketika sel telur dan sel sperma itu bertemu, otomatis dua DNA-nya bertemu. Dan ketika salah satu DNA-nya itu nggak ridho, otomatis akan menghasilkan bibit yang ya nggak seimbang lah. Dalam artian pasti membawa hal-hal yang negatif. Jadi jawaban kenapa lo miskin, kenapa dunia ini nggak adil, ya itu sepenuhnya sebenarnya adalah tanggung jawab dari orang tua lo. Tapi di sini gue nggak ngajarin kalian untuk istilahnya menyalahkan orang tua kalian. Ya karena lo sebagai anak itu nggak bisa memilih di mana lo lahir. Dan orang tua lo juga tidak bisa memilih anak seperti apa yang harus lahir gitu. Semua itu terjadi karena adanya yang namanya konsekuensi. Udah itu aja. Jadi lo itu sebenarnya adalah sebuah hasil dari persilangan antara dua pihak yang mungkin tidak saling sinkron. Udah itu aja jawabannya. Nggak usah ada jawaban yang lain. Intinya ketika ada orang menikah dan keduanya ini nggak sinkron, ada salah satunya yang nggak ridho, ya udah pasti akan menghasilkan anak yang juga tidak seimbang. Kenapa ada anak yang baik, kenapa ada anak yang cantik, yang ganteng gitu, akhlaknya juga baik? Ya karena kedua orang tuanya itu sudah saling ridho. Kedua orang tuanya itu sudah benar-benar menerima satu sama yang lain. Sehingga akan menghasilkan anak yang cantik, baik, dan penurut. Akan menghasilkan anak yang ganteng, kuat, dan sangat luar biasa. Dan kalian bisa temukan hal tersebut di kehidupan orang miskin ataupun kehidupan orang kaya. Kalian pasti pernah melihat kan, ada orang miskin tapi punya anak yang ganteng, putih, kuat gitu. Kalian juga melihat gitu bahwa ada orang kaya yang punya anak yang cantik, imut, lucu gitu. Karena apa? Karena kedua orang tuanya itu sudah saling ridho, sudah saling benar-benar menerima sepenuhnya. Itulah yang jarang sekali dibahas sama orang lain. Orang hanya membahas, lo itu miskin karena takdir, lo itu miskin karena lo banyak salahnya di kehidupan sebelumnya. Menurut gue itu adalah jawaban yang tidak membuat hati kita tenang. Dan jawaban tersebut adalah jawaban yang tidak bisa semua orang terima. Karena apa ya? Karena kalau jawabannya menyangkut tentang keyakinan, kita harus pahami bahwa keyakinan orang itu beda-beda. Tapi dengan jawaban dari video ini, gue yakin semua orang di dunia ini akan menerima apa yang gue sampaikan. Karena apa? Karena yang gue sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya nyata. Hal-hal yang sifatnya memang begitulah realita dari dunia ini. Jadi gue buat video ini bukan untuk menyalahkan orang tua kalian, bukan. Tapi untuk membuat kalian paham. Membuat kalian itu bisa memahami apa arti dari kehidupan ini. Dan kalian juga tidak boleh memaki-maki, kalian tidak boleh menyalahkan orang tua kalian. Karena apa? Karena mungkin orang tua kalian itu tidak memahami hal ini. Orang tua kalian juga mungkin saat itu tertekan. Saat itu ditekan dunia, ditekan masyarakat, ditekan orang tuanya, sehingga mereka tidak ada pilihan. Jadi gue bisa bilang bahwa orang tua kalian itu juga sebenarnya adalah korban dari ketidaktahuan, korban dari keterpaksaan. Dan lo adalah hasil dari korban dari keterpaksaan tersebut. Tapi setelah menonton video ini, gue berharap lo paham dan memahami apa arti dari diri lo yang sesungguhnya. Dan gue berharap lo bisa berdamai dengan kenyataan ini. Karena ke depan gue akan membuka peluang untuk kalian bisa mengubah hidup kalian. Dari yang awalnya miskin bisa jadi kalian diangkat lah. At least kalian bisa keluar dari zona kemiskinan. Syukur-syukur kalian bisa kaya raya. Kuncinya adalah kalian memaafkan orang tua kalian dan kalian ridho dengan kenyataan yang sudah terjadi. Sampai jumpa di video yang berikutnya.